Closed doors, I'm a fool for your love. Halo semuanya, halo anak-anak, selamat siang semuanya. Oke, baik. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Boleh Jessica memimpin dalam doa? Silahkan, Jess. Bu Maria dan teman-teman semua berdoa kita bersama dulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberkati kami dari tadi pagi hingga siang ini. Sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Kiranya Kau boleh berkati kami agar kami dapat mengerti apa yang telah diajarkan guru kami. Dalam namamu kami berdoa, amin. Amin. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Baik, oke. Baik semuanya ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Tapi sebelumnya Ibu akan presensi terlebih dahulu. Ya, sebentar. Sandi, hadir. Steven, Pavel, hadir. Ricardo, hadir. Jessica, hadir. Oke, Jessica, ketua kelas semuanya hadirkah hari ini? Hadir semuanya. Oke, baik. Nah, anak-anak sebelum mulai pembelajaran, coba dicermati dulu seragamnya. Apakah ada yang tidak rapi? Boleh dirapikan dulu. Ya, bagian dalam dimasukkan biar terlihat dengan rapi. Dasinya mungkin ada yang tidak rapi, boleh dirapikan terlebih dahulu. Oke, baik anak-anakku yang terkasih. Sebelum kita belajar materi sebelumnya, masih ingat nggak kita belajar apa nih? Sebelum kita belajar obligasi. Belajar apa? Tentang? Apa? Saham. Ya, tentang saham. Ya, pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang saham. Kemudian kita juga sudah belajar tentang apa saja keuntungan dan risiko bertransaksi saham. Nah, untuk lanjutannya, hari ini kita akan sama-sama belajar ya anak-anak tentang obligasi. Tentang obligasi. Oke, sebelum kita belajar, apa sih manfaat kita belajar tentang obligasi? Nah, seperti anak-anak sudah ketahui, kita nih sebagai generasi sekarang kan harus memiliki banyak kecerdasan dan salah satunya kecerdasan keuangan. Nah, obligasi merupakan salah satu jenis instrumen keuangan, investasi yang memang harus kita ketahui. Nah, sebelum kita belajar bersama, Ibu akan tes dulu nih, anak-anak sudah tahu belum ya obligasi apa? Boleh dikeluarkan kertasnya? Ya. Boleh dijawab pertanyaan Ibu yang ada di Google Form, yang ada di WA, apa itu obligasi? Lalu jenis obligasi itu apa saja? Boleh dituliskan sebentar ya. Boleh dituliskan sebentar. Apa itu obligasi? Lalu jenis obligasi berdasarkan penerbit nih. Jenis obligasi itu apa aja? Sudah 2 menit. 2 menit saja. Semampunya dan menurut pengertian anak-anak apa itu obligasi. Jessica Catherine. Obligasi apa nak menurutmu? Tahu tentang obligasi itu kayak surat utang, tapi itu sifat jangka panjang. Surat utang jangka panjang. Oh, surat utang jangka panjang dan bisa dipindah tangankan. Nice, good job. Anak-anak paham tentang pernah tahu istilah pinjol? Ya, yang terakhir-terakhir ini banyak viral ya, banyak terjadi kasus pinjol, pinjaman online. Ya, apa sih pinjol itu ya? Apakah yang Ananda ketahui tentang pinjol itu? Tadi cowok, sekarang cewek nih. Jessica, apa yang kamu ketahui tentang pinjol, Jess? Kayak pinjaman online. Pinjaman online, pinjaman secara online. Oke. Mengapa orang meminjam dana di pinjol? Robin. Mereka butuh dana untuk suatu atau kepepet. Butuh dana untuk sesuatu, baik. Ya, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah mendeskripsikan pengertian obligasi, kemudian menjelaskan jenis-jenis obligasi,
Kemudian yang ketiga, memahami keuntungan obligasi, memahami resiko obligasi, dan memahami perbedaan antara saham dan obligasi. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa itu obligasi? Tadi seperti yang sudah dikemukakan oleh Tendi ya, dan juga anak-anak yang sudah tulis ya. Jadi obligasi adalah surat utang jangka menengah dan panjang yang bisa dipindah tangankan. Tadi Jessica udah cerita, Bu, itu bisa dipindah tangankan, betul. Yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk melunasi pokok utang dan membayar imbalan berupa bunga pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Nah, kita akan membagi, Ibu akan membagi anak-anak ke dalam kelompok. Ibu cek dulu kelompoknya ya. Kelompok 1. Ricardo, sudah lengkap kelompoknya? Sudah. Kelompok 2, Karen ya, dan Tendi sudah lengkap. Kelompok 3, lengkap. Kelompok 4, sudah semua. Oke, baik. Dipersilahkan ketua kelompok untuk boleh mengambil ke sini. Oke. Oke, baik. Sudah dapat. Oke, boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, boleh dibuka kasusnya ya. Oh, hari ini kita akan memecahkan 4 kasus, anak-anak. Ada 4 kasus yang akan kita pecahkan. Yang pertama adalah saham versus obligasi. Mana yang lebih untung? Yang kedua adalah, benarkah sukuk retail halal? Yang ketiga, mengapa ori itu masih diburu? Dan yang keempat, obligasi bisa gagal bayar? Ya, mari kita kerjakan di kelompok. Ya, baik anak-anak, silahkan dipecahkan kasusnya di kelompok. Jadi nanti kita akan presentasikan kasusnya. Ya, presentasinya pakai PPT. Anak-anak juga boleh menggunakan handphone untuk browsing kalau membutuhkan informasi ya. Boleh dari misalnya BCA berapa, Bareksa berapa, Mandiri berapa juga nggak apa-apa. Oke, jadi setidaknya kita dapat gambaran ori itu sebanyak berapa sih yang terjual ke masyarakat gitu kan. Kalau misalnya kamu nggak pakai pertanyaan nggak apa-apa kok nak, langsung misalnya obligasi adalah begitu. Itu kan cuma untuk memandu. Oh, bunganya ya, bunganya kupon itu kan bunganya dia, bunga ori 021 itu kalau dibandingkan dengan inflasi masih bisa mengalahkan inflasinya. Oke. Jadi misalnya kalau inflasi kita 4% nih. Nah, suku bunga orinya itu misalnya inflasi 4%, suku bunganya 6%. Berarti kan masih lebih tinggi bunganya kuponnya itu kan, gitu. Jadi dia masih bisa mengalahkan inflasi. Artinya ketika uang kita itu kita investasikan di ori, masih untung. Kalau dia lebih kecil dari inflasi nggak jadi untung kan? Karena tergerus inflasi kan? Iya. Oke, kita undang kelompok 3. Silahkan ke depan untuk presentasi yuk. Lagi beberapa dari kelompok 3 akan menjelaskan obligasi yang lebih obligasi negara kita atau ori. Lebih penting lagi pada tahun 2020. Nah, jadi berikutnya adalah berapa sih banyak dari ori 021 yang terjual? Pengetahuan tenor ini kayak jangka waktu yang. Nah, kesimpulan dari presentasi yang akan kami berikan ini adalah ori adalah investasi yang memiliki tingkat kestabilan dan keamanan yang baik. Jadi ori ini atau obligasi ini cocok untuk orang yang ingin investasi tapi inginnya tuh main aman gitu, nggak mau misalnya saham kan harus dipantengin terus gitu naik turunnya, kapan harus dijual, kapan harus dibeli. Kalau ori ini tinggal beli, tunggu sampai kapan jangka waktunya selesai, misalnya 3 tahun, udah tuh dapat duitnya balik beserta tambahan dari bunganya itu. Ya, selamat siang Bu Enat yang saya hormati. Kelompok kami menjelaskan tentang retail 012. Nah, apa sih buku retail 012?
Suku retail itu adalah surat berharga yang akan dapat masyarakat luas beli. Pemerintah mengelola suku retail dengan prinsip syariah sehingga memerlukan kita melakukan pembelian. Yang kedua itu bukan surat utang. Sukuk adalah penyertaan terhadap aset negara yang disewakan kepada pemerintah dan bukan surat utang. Bila kita membeli sukuk, artinya kita membeli aset negara. Saya akan membandingkan suku retail 012 dengan saham. Kenapa saya memilih sahamnya BCA? Soalnya di antara semua saham BCA tuh selalu terlihatnya dalam tren kelihatan naik. Nah, untuk dan profitnya, kalau BCA tuh setahun dari sekarang itu kenaikannya 8%. Dan kalau suku retail tuh selalu konstan 6,3% per tahun. Nah, sebelum kita mengumumkan pemenangnya, kita akan ambil kesimpulan dulu, nah. Biar deg-degannya agak lama sedikit gitu ya. Deg-degannya agak lama sedikit nih. Siapa nih pemenang? Oke, anak-anak boleh mengambil kesimpulan, kita ambil simpulkan bersama-sama. Satu, obligasi adalah nih kelompoknya ini. Obligasi apa tadi? Surat. Jadi hari ini belajar kalau obligasi itu surat utang yang dikeluarkan oleh debitur, yaitu bisa dari negara atau ke masyarakat yang ingin membeli atau ke perusahaan. Setelah itu keuntungan dari obligasi itu sesuai suku bunga yang ditentukan dan juga capital gain karena obligasi juga dapat diperjualbelikan. Simpulan ya. Oke, kita ambil kesimpulan karena tadi kelompok ini sudah maju. Kesimpulan apa sih perbedaan saham dan obligasi? Ya, tadi sudah dapat pemaparan dan tadi presentasinya juga perbedaan saham dan obligasi kan ya. Oke, Robin boleh disimpulkan? Oke, terima kasih. Kita boleh belajar hari ini. Dan pemenangnya adalah sebentar ya. Jeng jeng jeng. Jadi harusnya pakai musik ya. Komen dan ngomong. Oke, karena sudah ya, lalu tenang dan boleh juga. Kita suara satu adalah kelompoknya. Kelompok siapa dan teman-teman? Ya, ketuanya. Ya. Oke, silakan join ke aku. Ya, pemenangnya adalah juara 3. Oke, baik anak-anak. Kita selamat pelajaran. Ya, boleh dilihat di WA. Di WA itu sudah kirimkan untuk pembelajarannya. Boleh 2 menit ya, boleh 2 menit diketik refleksi pembelajarannya. Ya, silahkan diisi dulu refleksi pembelajarannya. Tidak kesempatan. Kita akan lanjutkan belajar reksadana. Ya, belajar tentang reksadana. Nanti materi akan ditaruh di GPA. Boleh belajar dulu sebelum kita pembelajaran berikutnya tentang reksadana. Kita memulai dengan doa. Tuhan, terima kasih atas berkenan tamu karena Engkau telah menyertai kami dari kegiatan belajar mengajar dari tadi pagi sampai siang ini. Sekarang kami ingin menyelesaikan kegiatan hari ini dan mungkin balik ke ruangan kami masing-masing dan dengan tujuan dan rencana kami masing-masing. Kiranya Engkau tetap sertai kami agar kami dapat melanjutkan aktivitas kami masing-masing dengan baik dan lancar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tendi. Oke, baik. Serhap. Greeting.